yang membuat saya terpukul tuh membuat ibu saya sedih gitu. Saya mau dihujat seperti apa, yang penting bukan Allah yang menghancurkan saya, dan saya hanya bersandar pada Yang Maha Kuasa. Alasannya nggak hadir ya apa ya? Ya mungkin memang ya udahlah, mungkin kalau emang udah dua-duanya mempunyai keinginan untuk, walaupun mungkin tidak ada yang pernah satu orang pun bilang perceraian itu adalah jalan yang terbaik ya, dan itu keputusan yang sangat sangat sulit untuk diambil gitu loh. Tapi kan hidup harus berjalan gitu. Ya mungkin bisa lebih mempersingkat persidangan, itu aja lah mungkin alasannya. Sama dengan perasaan saya kemarin ya, waktu saya hadir kan dari sana juga nggak hadir gitu. Jadi mungkin perasaannya ya mungkin sama lah. Ya dasarnya sebenarnya kan gini, kan karena apa yang diberitakan kepada saya kan sama sekali tidak ada yang baik. Jadi buat saya, kalau memang saya ini udah tidak baik, ya buat apa saya dipertahankan gitu loh. Ya mungkin di luar sana ada yang lebih baik lagi untuk dia gitu. Karena ya tanda kutip ya, maksudnya gini, ya secara ya anggaplah saya orang bodoh gitu ya, maksudnya kalau saya ini bukan orang baik gitu loh, apalagi harus dipertahankan dari saya. Merasa harga diri sebagai laki-laki diinjak-injak Ya adalah perasaan seperti itu, karena biar bagaimanapun kan saya adalah imam dalam rumah tangga gitu loh. Bener gak sih apa yang diucapkan dari pihak sana, nggak punya pekerjaan, cuman tidur doang, Iya. main game doang gitu kan. Jadi kalau buat saya, makanya saya bilang saya itu sebenarnya nggak ada yang perlu saya klarifikasi, karena semuanya menurut saya itu yang diberitakan tidak benar. Sama halnya waktu saya dibilang pergi, saya tidak pergi kok gitu. Saya bilang ya udah, kita sama-sama muhasabah diri aja. Mungkin dengan muhasabah diri kita lebih mengetahui apa kekurangan kita, apa kekurangan dari pihaknya dia gitu loh. Jadi ya makanya saya bilang saya tidak akan pernah membalas aib dengan aib, membalas hujat dengan hujatan, membalas hina dengan hinaan. Sampai kapanpun biarlah saya dan Allah yang tahu. Ya itu hak dia ya gitu. Tapi buat saya apapun itu dia pernah menjadi bagian dari hidup saya. Jadi saya tidak akan pernah punya rasa benci, dendam gitu loh. Gitu. Karena saya masih ada juga kok chat di WA-nya. Dia pernah bilang kalau kita pun pisah, kita pisah baik-baik, seperti saudara. Ya itu saja saya pegang si omongannya. Sepertinya ya mungkin ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. Jadi ya hidup saya harus terus berjalan. Gitu. Dampak aktif secara psikologis dan hal yang lain yang dirasakan dari kasus permasalahan ini seperti apa? Ya sedih ya. Maksudnya pasti ya adalah 13 tahun bukan yang sebentar. Kenangan apa yang paling indah? Kalau saya sih enggak ya. Saya tidak akan pernah membalas apa yang dia lontarkan gitu. Saya cuma sedih aja, kadang-kadang ibu saya sedih ya saya sedih gitu. Mami yang ke bawah. Mami yang ke bawah-bawah, saya bilang. Iya, dia nggak salah apa-apa ya. Merasa bersalah sebagai seorang anak. Ada itu perasaan saya tuh, ada yang orang tuh, ibu saya udah sepuh kok, terbawa-bawa gitu loh, kasih. Ya itulah bagian dari kekecewaan saya terhadap masalah ini ya, maksudnya yang membuat saya terpukul tuh membuat ibu saya sedih gitu. Faktor usia mempengaruhi nggak sih kan bedanya jauh nih Sebenarnya nggak ada masalah ya, kalau nggak kan nggak akan bertahan sampai sekarang gitu ya. Mungkin ya sudah menjadi apa ya, ya mungkin hanya berbeda prinsip aja kali ya, sama jalan berpikir itu kan.
Ya kalau misalnya seperti yang saya bilang, kalau saya mau membeberkan tuh, tapi buat apa juga gitu. Nama udah hancur, kita bilang udah berkeping-keping gitu lah. Iya. Tidak ingin mencoba untuk yang merapikan lagi. yang penting saya mau dihujat seperti apa, yang penting bukan Allah yang menghancurkan saya, dan saya hanya bersandar pada yang Maha Kuasa. Itu hak dialah mau bicarakan saya seperti apa. Yang penting buat saya tetap saya dengan pendirian saya, tidak akan ada yang harus saya klarifikasi, karena buat saya apa yang diberitakan itu tidak benar. Sakitnya juga diragukan gitu. Pihak sana selalu bilang itu memang sudah penyakitnya dari dulu gitu kan. Kalau kambuh emang kambuhnya seperti itu gitu kan. Saya mau dibilang apa terserah, saya bilang gitu. Tapi memang keadaan saya memang drop ya. Waktu itu drop. Sampai sekarang pun saya masih harus berobat jalan. Dan yang profesor yang menangani saya juga bilang sakit saya itu kambuh karena mungkin besar 99% itu dari faktor pikiran. Karena penyakit yang saya derita ini adalah 1 banding 1 juta orang. Gitu. Dan saya memang udah stadium 3, tapi saya tidak pernah mau menunjukkan sama orang kalau saya itu sakit gitu loh. Jadi kadang saya tahan rasa sakit itu. Saya memang saya hanya minta kesembuhan, saya hanya curhat kadang-kadang sama Allah aja. Sejak saya hijrah itu udah saya ada banyak bicara sama Ustadz juga, apa yang harus saya lakukan, apa ya jawaban dari beliau bersandar saja sama Allah dan ucapkan aja alhamdulillah. Walaupun sampai akhirnya bisa dibilang karir jadinya kayak sedikit terhambat gitu kan karena permasalahan ini gitu kan. Padahal orang yang dulu itu adalah orang yang Ara cintain gitu kan. Ya, saya juga nggak menyangka bisa jadi seperti ini gitu loh. Jadi begitu banyak yang mau jadi saksi sebenarnya. Begitu banyak yang WA saya, ada yang Kang bro, gue deh yang diwawancara, gue mau untuk ini, buat apa, saya bilang gitu. Gue tahu sebenarnya seperti apa, tapi buat apa, saya bilang. Banyak kok seperti itu. Kenapa menghambat padahal teman-teman ingin membantu? Ya, kan nama besar kan nggak dimulai dari langsung atas gitu kan. Saya udah puluhan tahun, dari tahun 90 saya ini. Kayaknya saya kadang-kadang sedihnya ya itu aja. Maksudnya saya nggak menyangka, yang saya pikir tadinya saya hanya berpegang itu aja, beliau sampaikan semuanya baik-baik aja, bisa juga baik-baik, kita bisa jadi saudara aja gitu. Tapi kenyataannya seperti ini. Apa mungkin ada pengaruh orang? Iya juga, ada pengaruh orang lain hingga. Iya, yang tadi saya bilang, yang saya dengar sih katanya sih begitu, cuma saya kan nggak mau seuzon sama orang gitu. Ya itu kembali lagi ke pihaknya beliau. Gitu. Dari pihak sana justru AA yang ingin makanya mentalak 3 karena pengen punya pasangan lagi dan punya keturunan. Emang bener nggak sih ya? Enggak, kalau saya punya pasangan lagi ngapain saya harus tunggu 13 tahun. Kalau saya mau mempunyai keturunan juga ngapain saya harus tunggu 13 tahun. Ya, sekarang kalau kita berpikir secara logik, buang waktu dong. Ya, Mas ya. Maksudnya saya ingin mempunyai keturunan tapi saya tunggu 13 tahun, kan umur saya juga udah gak muda lagi gitu. Gitu. Jadi ya bukan itu sebenarnya. Kayaknya semua orang pasti awalnya semuanya sama dengan saya. Menikah bukan untuk bercerai gitu. Tapi akhirnya begini ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Siapa yang tahu gitu loh Mas itu. Selama 13 tahun bersama, benar nggak sih dia yang terlalu dominan? Merasa seperti bukan seorang suami tapi seperti seorang. Ya kadang sih saya bilang ya mungkin ya ada perasaan seperti itu. Kan saya hanya menyampaikan biar bagaimanapun saya ini kan laki-laki. Saya imam dalam keluarga.
Tapi tidak mungkin kalau dalam satu bahtera kapal ada 2 nakoda. Gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang membuat bertahan. Saya percaya dan saya selalu berpegang teguh pasti semua orang bisa berubah. Tapi ya mungkin ekspektasinya tidak seperti yang saya harapkan gitu. Dengan kejadian ini kedepannya jadi trauma juga nggak untuk membina rumah tangga kembali? Ingin mencari yang seumuran. Belum kepikiran. Kenapa trauma? Nah, Masih itu aja masih. Belum kepikiran lagi, saya masih takut aja maksudnya. Nggak nyangka karena saya bilang saya nggak nyangka bisa jadi seperti ini gitu loh. Karena beliau sampaikan kita bisa baik-baik jadi seperti saudara. Saya juga nggak nyangka kenapa saya bisa habis-habisan dibuat seperti ini gitu loh. Apa salah saya gitu? Sampai saat ini bertanya seperti itu. Iya, apa salah saya? Saya dibilang tidak menafkahi, saya dibilang tidak mengurusi selama beliau sakit. Apa salah saya? Banyak saksinya, banyak. Kalau mau saya buka semuanya, tapi buat apa gitu? Dibilang anak mami, dikit-dikit kabur, dikit-dikit meninggalkan dia, balik lagi ke mami. Ya udah Makanya saya aja bilang, ke mami gitu. Iya, saya bilang kasihan ibu saya. Cuma saya dapat didikan dari orang tua saya, dari almarhum bapak saya, bahwa surga anak adalah di telapak kaki ibu. Itu bahkan dalam agama saya pun mengajarkan kalau kita berdoa minta maaf untuk ibu sampai 3 kali baru ke bapak. Itu yang membuat trauma, nggak mau Iya. membuka diri dulu. Dan Takut bahkan mami lagi yang iya, kasihan dia. Bahkan karena mami sendiri tidak pernah ikut campur gitu loh dalam urusan rumah tangga anak-anak. ketika melihat mami kalau malam, bilang kan kalau malam suka sendiri. Iya, dia suka nangis, sedih, suka nangis apa gitu. Saya cuma sabar ya, mau saya bilang gitu. Kita berdoa, kita minta sama Allah aja. seperti merasa bersalah sebagai seorang anak karena mami Pasti selalu ada, dilibatkan. pasti ada. Ya, sekarang alhamdulillah maksudnya berangsur-angsur kesehatan saya udah mulai membaik ya, walaupun memang saya dibilang sembuh total sih nggak akan bisa gitu ya, karena seperti yang saya bilang penyakit saya itu 1/1 juta orang yang kena gitu. Jadi saya cuma minta maksudnya ya Allah beri saya kesehatan supaya saya bisa beraktivitas lagi gitu Dan loh. membuktikan Dan mungkin seperti ini saya ajak mami jalan silaturahim ke sahabat-sahabat saya gitu, kayak gitu. Sekarang lebih plong selama 13 tahun dengan tarikan yang ini, maksudnya 13 tahun tidak Sekarang plong, saya tidak ada beban hanya gitu. merasa saya tidak memakai topeng lagi. Saya menjadi diri saya sendiri gitu. Saya menjadi orang yang apa adanya gitu. Ya inilah saya gitu. Bukan saya yang dibuat-buat, bukan saya yang memakai topeng, bukan saya yang harus bagaimana. Inilah saya. Menjadi lebih ringan dan plong. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sip. Terima Terima kasih. kasih.